Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk aplikasi dari turunan pertama, yaitu yang pertama masalah maksimum atau minimum dari sebuah kurva fungsi. Jadi masalah maksimum dan minimum kurva fungsi. Nah, seperti yang kita tahu ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat, bentuk umumnya fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, kurva atau fungsi kuadrat ini kalau digambarkan dia akan berbentuk parabola. Parabola itu kan ada yang fungsi kuadrat ini yang parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Bagaimana cara menentukannya? Dari nilai a ini. Jika a-nya kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Jadi kalau a-nya kecil dari 0, parabola terbuka ke bawah. Berarti kalau parabolanya terbuka ke bawah, yang dipunyai oleh fungsi kuadrat yang ini adalah nilai maksimum. Nilainya maksimum. Nah, kalau a-nya besar dari 0, artinya parabola terbuka ke atas. Artinya nilainya nilai minimum. Nah, kalau terbuka ke bawah kan seperti ini ya. Nah, pasti yang dipunya nilai maksimum. Kalau terbuka ke atas, yang dipunya adalah nilai minimum. Bagaimana cara kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya? Nah, caranya dari turunan pertama dari fungsi. Ada cara menentukan nilai maksimum dan minimum ya, cara menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, turunan dari fungsinya, turunan pertama sama dengan 0. Ini gunanya untuk menentukan nilai x pembuat maksimum atau minimum. Untuk menentukan nilai x ya. Nilai x pembuat maksimum atau minimum kurva. Atau minimum kurva. Lalu setelah kita dapat nilai x pembuat nilai maksimum dari minimum atau minimumnya dari turunan pertama ini, maka yang kedua, misalkan dapat nanti nilai x-nya x1 ya, maka fx1 adalah nilai maksimum atau minimum tergantung dari nilai a-nya. A kecil dari 0, maka fx1 sama dengan nilai maksimum. A besar dari 0 berarti fx1 sama dengan nilai minimum. Contoh ya. Contoh
tentukan nilai optimum. Jadi maksudnya optimum itu bisa maksimum atau minimum ya, tergantung dari fungsinya. Atau minimum dari Y sama dengan X kuadrat kurang 50 X. Nah, Y sama dengan Fx ya. Fx sama dengan X kuadrat kurang 50 X. Ini A-nya besar dari 0. Berarti kalau A-nya besar dari 0, nanti parabolanya terbuka ke atas. Berarti yang dipunyainya adalah titik minimum. Kita cari dulu turunan pertamanya. F aksen X-nya berarti 2X kurang 50. Jadi syaratnya tadi kan, untuk menentukan nilai optimum itu turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti 2X kurang 50 sama dengan 0. 2X sama dengan 50. Berarti X sama dengan 25. Jadi 25 ini adalah titik X pembuat nilai maksimum atau minimum. Nah, karena ini kita besar dari 0, berarti ini nilai minimum ya yang kita punya. Ada cara menentukan. Karena A besar dari 0 tadi ya, berarti nilai minimumnya kita masukkan ke fungsi fx kita tadi di awal. Fx kita kan x kuadrat kurang 50 x. Ganti x-nya 25, berarti 25 kuadrat kurang 50 kali 25. Nah, F25-nya dapat min 625. Jadi ini nilai minimumnya. Jadi nilai minimum adalah min 625. Nah, lanjut soal selanjutnya. Keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Nah, agar luas maksimum ya. Keliling itu rumusnya adalah kalau persegi panjang 2 panjang tambah 2 lebar ya. 100 diketahui sama dengan 2 panjang tambah 2 lebar. 50 sama dengan P tambah L. Berarti kita misalkan P sama dengan 50 dikurang L. Nah, agar luasnya maksimum, kita masukkan rumus luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya 50 kurang L. Dikali L ya. Kalikan L-nya 50, L kurang L kuadrat. Ini luasnya. Nah, agar maksimum berarti turunan pertamanya harus sama dengan 0. L aksen sama dengan 0. Turunannya 50 dikurang 2, L sama dengan 0. 2L sama dengan 50, berarti L sama dengan 25. Kalau panjangnya 25, nah bisa kita cari ini lebar ya, lebarnya 25, berarti panjangnya 50 kurang L. 50 kurang 25 berarti 25. Jadi biar luasnya maksimum berarti panjangnya harus 25, lebarnya juga harus 25. Jadi kalau persegi panjang itu agar luasnya maksimum, kita anggap dia sebagai persegi, karena persegi kan pasti luasnya maksimum. Makanya dapatnya P-nya 25, L-nya juga 25. Selanjutnya masuk ke materi selang kemonotonan kurva. Di sini yang akan kita pelajari itu fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi diam atau stasioner. Nah, ini sudah dibuatkan grafik fungsi. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, di saat ini adalah fungsi naik. Kurvanya berada dalam keadaan naik ya, yang ini. Ini fungsi naik. Nah, kalau dicari turunan pertamanya, f aksen x-nya ini besar, positif, besar dari 0. Nah, di sini kurva dalam keadaan diam atau stasioner. Di sini saat dicari di sini turunan pertamanya pasti sama dengan 0. Itu juga yang ini. Turun, ini fungsi turun. Kalau dicari turunan pertamanya adalah kecil dari 0. Baik, kita lanjutkan yang jadi fungsi fx y sama dengan fx itu dalam interval i. Kalau f aksen x-nya besar dari 0, turunan pertamanya besar dari 0, maka kurva fx selalu naik pada interval i. Tapi kalau turunannya kecil dari 0, berarti kurvanya selalu turun. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0,
maka dia berada pada stasioner, diam. Nah, kalau pakai sama, besar sama, kurva tidak pernah turun. Beda tadi ya, besar 0 saja dia selalu naik. Tapi kalau pakai sama, besar sama 0, kurva tidak pernah turun. Kecil sama 0, kurva tidak pernah naik. Contoh diberikan fungsi f(x), x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi f(x) selalu naik. Selalu naik tadi turunan pertamanya besar dari 0. Maka kita cari turunan pertama dari f(x) dulu. Turunannya 3x kuadrat dikurang 12x tambah 9. Nah, agar selalu naik berarti turunan pertamanya harus besar dari 0. Jadi 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 besar dari 0. Sama-sama kita bagi 3, jadinya x kuadrat kurang 4x tambah 3 besar dari 0. Dikalikan dia 3, dijumlahkan dia min 4, berarti faktornya x kurang 3, x kurang 1 besar dari 0. Nah, ini kita harus buat garis bilangan dulu. Garis bilangan titik pembuat nolnya adalah 1 dan 3, 1 dan 3. Ini positif, negatif, positif ya. Ambil titik ujinya. Oh, salah. Kalau 0 berarti ini positif ya. Positif, negatif, positif. Negatif, positif. Berarti yang kita mau yang besar dari 0. Kalau besar dari 0, x besar dari 3 atau x kecil dari 1. X besar dari 3 atau x kecil dari 1. Nah, jadi interval x-nya agar fungsi selalu naik harus x besar dari 3 atau x kecil dari. Lanjut, kita mencari titik stasioner lagi. Tentukan nilai stasioner dari koordinat titik stasioner fungsi f(x) sepertiga x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat kurang 6x tambah 8. Nah, cara kita menentukan titik stasioner tadi kan caranya turunan pertamanya sama dengan 0. Kita cari turunan pertama dari fungsi ini dulu. F aksen x-nya. F aksen x-nya ini adalah x pangkat 2 tambah x kurang 6. Ini sama dengan 0. X kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, dikalikan min 6, dijumlahkan dia 1. Min 3 dan min 2 ya. X tambah 3, x kurang 2 sama dengan 0. Artinya x-nya min 3 atau x sama dengan 2. Nah, untuk x sama yang min 3, kita cari berapa nilai stasionernya. Kita masukkan ke fungsi yang di awal f(x). X-nya min 3, berarti f min 3 sepertiga kali min 3 pangkat 3 tambah setengah kali min 3 pangkat 2 dikurang 6 kali min 3 tambah 8. Ini hasilnya adalah 21,5. Nah, berarti ini koordinat titik stasionernya berapa? Koordinatnya min 3,21,5. Nah, untuk x-nya sama dengan 2, kita mau cari nilai stasionernya berapa. Masukkan ke fx, ganti x-nya 2 tambah 8. Ini hasilnya adalah 2/3. Jadi koordinatnya 2,2/3. Jadi nilai stasionernya untuk x-nya min 3 adalah 21,5 ya. Dan untuk x-nya 2, dapat nilai stasionernya adalah 2/3. Koordinatnya min 3, 21,5 dan 2,2/3. Kita masuk kepada penentuan jenis ekstrem suatu fungsi berdasarkan uji turunan pertama. Kalau tadi kita menentukan titik balik maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat ya. Dari fungsi kuadrat kita lihat dari nilai a-nya. Kalau a-nya besar dari 0 berarti kurva terbuka ke atas, berarti titik nilainya yang kita dapat adalah nilai minimum. Kalau terbuka ke bawah nilai maksimum dari a-nya kecil dari 0. Nah, kita juga bisa menggunakan uji turunan pertama untuk mendapatkannya.
Nah, caranya gimana? Kalau menceknya, kalau fx itu fungsi kita ini punya nilai balik maksimum jika f aksen x bertanda positif. Jadi di sini kan saat diuji f aksen x-nya di sini kan besar dari 0. Lalu bernilai 0 di x sama dengan c. Nah, kita cek di saat c f aksen c-nya sama dengan 0. Lalu kemudian apa berganti tanda? Setelah 0 jadinya f aksen x-nya kecil dari 0. Jadi positif 0 negatif. Berarti ini artinya kurva kita atau fungsi kita mempunyai nilai balik maksimum. Nah, beda kalau seandainya nilai balik minimum. Yang pertama itu kita cek di f turunan pertama, turunan dari fx-nya. Yang ini adalah kecil dari 0. F aksen X kecil dari 0. Lalu di saat C, F aksen C-nya sama dengan 0. Lalu berubah tanda menjadi positif. F aksennya besar dari 0 ya yang ini. Nah, itu artinya mempunyai nilai balik minimum. Nah, ada namanya titik belok. Titik belok itu dia tidak berganti tanda. Setelah turunannya di X sama dengan di C turunannya sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Ini kan kita cek turunan pertamanya besar dari 0. Lalu saat C, F aksen C-nya sama dengan 0. Setelah itu tidak berubah tanda, F aksen X-nya besar dari 0 lagi. Nah, sama ya. Berarti ini titik belok. Bisa juga ini. Titik beloknya itu kalau yang kita cek saat F aksen X-nya kecil dari 0, lalu di saat di C, F aksen C-nya sama dengan 0, tapi setelah itu tidak berganti tanda lagi, F aksen X tetap kecil dari 0. Nah, ini juga titik belok. Jadi kalau dia nilai balik maksimum itu naik, diam, turun. Kalau nilai balik minimum, turun, diam, naik. Titik belok, naik, diam, naik. Atau bisa juga turun, naik, turun, diam, turun. Bisa juga seperti itu. Kita lanjut ke soal, tentukan nilai-nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x kali x kurang 3 kuadrat dan tentukan jenis nilai stasioner itu masing-masing. Nah, kita cari turunan pertamanya dulu. Ini boleh dikalikan dulu. Fx sama dengan x dikali x kurang 3 pangkat 2. Kita jambarkan dulu yang pangkat 2, x kuadrat kurang 6x tambah 9. Dikalikan ke dalam jadinya x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 9. X ini fx kita. Lalu kita cari turunan pertamanya. Nah, nilai stasioner itu kan didapat saat turunan pertamanya sama dengan 0. Kita turunkan 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa dibagi 3 ya. X kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Dikalikan dia 3, dijumlahkan dia min 4. X kurang 3, X kurang 1 sama dengan 0. Artinya X-nya 3 atau X-nya 1. Ini titik stasionernya di 3 dan 1. Kita cari nilai stasionernya saat X-nya 3 dan X-nya 1. Saat X-nya 3, nilai stasionernya berarti nilai stasionernya ya. Stasionernya masukkan ke fx yang di awal, di f3 jadinya 3 kali 3 kurang 3 kuadrat. Hasilnya adalah 0. Jadi koordinatnya berarti 3,0 koordinat titik stasionernya ya. Nah, saat x-nya 1 kita masukkan ke fungsi yang di awal, 1 kali 1 kurang 3 kuadrat. 1 kurang 3 min 2 kuadrat berarti 4. Di koordinat titik stasionernya 1,4. Nah, kita kan disuruh menentukan jenis nilai stasioner ini. Nah, kan kita udah dapat koordinat titik stasionernya, tapi kan kita belum tahu jenisnya apakah ini maksimum atau minimum. Berarti kita cek dari uji turunan di sekitar titik-titik yang 3, 0, dan 1, 4 ini ya. Nah, 3,0 x-nya 3 ini berarti kita harus cek titik sebelum 3, x-nya 3. Berarti yang paling kecil 1 ya, 1 dulu ya. X-nya sama dengan 1, titik stasionernya tadi ya. Dan X sama dengan
3. Nah, kita cek sebelum 1 berarti yang X kecil dari 1. Kalau X kecil dari 1, turunan X kecil dari 1, turunan pertamanya gimana? Kita cek nilainya, turunannya gimana? Nilai turunannya ya. Kita cek F aksen X-nya. Masukkan ke F aksen X-nya ini ya. Kalau kecil dari 1 itu berarti kan bisa 0 min 1. Kita masukkan ke turunan pertamanya ini X-nya 0. Kalau masukkan X-nya 0, berarti hasilnya adalah positif ya. Berarti F aksen X-nya positif saat dia kecil dari 1. Saat dia sama dengan 1 tadi kan ini titik stasioner, berarti turunannya sama dengan 0 kan. Nah, di antara 1 dan 3 ini juga kita harus cek X besar dari 1, kecil dari 3. Nah, gimana turunan pertamanya? Misal kita ambil di sini X-nya 2, masukkan ke turunannya. Kalau dimasukkan 2 ke sini jadinya berapa? 2 kali 2, 4, kali 3, 12, 12 dikurang 24, min 24, min 24 tambah 9, min 15. Negatif ya, berarti hasil turunan pertamanya. Nah, saat X-nya 3 tadi, ini kan titik stasioner ya, berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Kita juga harus cek di saat X-nya besar dari 3. Besar dari 3 berarti bisa 4 atau yang lain ya. Kalau masukkan 4, 4 kali 4, 16 kali 3, 48. 48 kurang 48, 0 tambah 9 hasilnya positif ya. Nah, dari sini bisa kita lihat, kalau positif berarti kurvanya gimana? Kondisinya ini berarti naik ya. Naik, ini diam, ini turun, negatif. Nah, ini diam, dan ini naik. Kalau digambarkan kira-kira gimana? Naik, naik di sini ya. Nah, diam tiba di sini, lalu turun lagi, diam, dan naik. Berarti ini yang titik X sama dengan 1 ya. Nah, ini yang X sama dengan 3. Jadi kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Jadi titik koordinat yang stasioner 1,4 itu adalah titik maksimum ya. Titik maksimum. Sedangkan titik X koordinatnya yang 3,0 titik minimum. Kenapa? Saat ini yang X-nya 1 kan naik, diam, turun. Ini kan titik maksimum. Kalau yang 3 turun, diam, dan naik. Berarti ini titik minimum.